satu kondisi mengenai malam abadi. Nah, malam abadi atau perpetual night ini di sini kalau kita lihat itu nggak ada matahari, nggak ada bulan. Malam abadi yang bisa dibilang waktu pada saat itu juga berhenti. Tapi uniknya adalah di sini cuman hanya ada desa yang terjebak di dalam malam abadi ini. Desa ini berdiri diam seakan-akan ada sesuatu yang menunggu gitu. Di balik gerbang raksasa yang ada di dalam desa ini, itu ada satu hal yang bisa dibilang sudah lama banget dikurung. Tapi yang dikurung di dalam satu kandang ini, dia bisa dibilang bukan bentuk iblis ya. Tapi dia juga bisa dibilang bukan bentuk roh yang penasaran, yang dimana sistem ini bisa dibilang adalah satu bentuk ritual ya, satu bentuk ritual yang enggak pernah selesai. Pada malam itu ada satu orang pewaris darah lama itu melangkah masuk tanpa disadarin. Sebenarnya kehadiran pewaris darah ini bisa dibilang bukan ancaman bagi kutukan yang ada pada saat itu, tapi justru pewaris darah ini bisa dibilang sebagai satu solusi. Nah, kita hari ini akan membuka satu case baru yang bertempatkan di desa Pamali, yang pada kasus ini akan aku beri nama The Village of the False Matriarch. Investigasi kita pada hari ini itu akan dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama ini bisa dibilang bentuk descent into the void, yang dimana fase ini melibatkan beberapa hal, yaitu gerbang menuju alam roh, terus juga ada 5 keris yang bisa dibilang sebagai perantara kita masuk ke dalam dunia roh, dan juga melibatkan lingkaran ritual. Terus fase yang kedua melibatkan jalan menuju ke alam roh itu, atau bisa dibilang the path of the initiate. Nah, pada jalur ini melibatkan beberapa hal-hal yang bisa dikatakan spiritual, seperti obor, lalu juga ada bentuk tongkat sihir bisa dibilang, tapi bukan tongkat sihir juga, dan juga melibatkan lokasi yaitu pasar roh. Fase ketiga dalam investigasi ini melibatkan ancestral protector. Nah, yang dimana melibatkan kodam ya, dan juga sarang kuyang. Itu fase keempat, yaitu adalah the final betrayal, yang melibatkan beberapa lingkaran hitam dan bisa dibilang penyelamatan. Di fase investigasi ini kita sebenarnya bisa melihat dalam permukaan gitu ya, semuanya itu kelihatan ya benar-benar perjalanan yang heroik. Sebenarnya kita dipanggil untuk menyelamatkan nenek kita, dan kita dalam ibarat kata menyelamatkan dia. Kalau misalkan polanya kita susun ulang, maka sebenarnya ini kelihatan lebih jelas bahwa sebenarnya langkah yang pewaris darah ini ambil, atau ibarat kata itu adalah pemainnya ini, itu bukan bentuk semacam perlawanan, tapi justru ini adalah satu bentuk progres dari bentuk ritual yang sudah lama nggak selesai dan akhirnya mau diselesaikan. Evidence yang pertama ini bisa dibilang dalam bentuk gerbang raksasa ya. Nah, tapi gerbang ini dikatakan sebagai bentuk ambang batas spiritual. Karena begini, pewaris ini sudah melangkah masuk ke dalam dunia alam lain atau alam roh. Nah, sebenarnya roh penjaga ini sudah langsung, ibarat kata langsung memburu. Bahkan sebelum
sebenarnya dia itu belum sempat melakukan sesuatu, roh penjaga ini sudah tahu bahwa ada intruder gitu. Kalau dalam dunia roh, kita sebagai dalam bentuk manusia ya, para roh itu menganggap bahwa kita ini adalah bentuk intruder. Nah, tapi kalau dalam desa Pamali ini sebenarnya bukan bentuk reaksi terhadap ya kehadiran seseorang yang sebenarnya ya ada orang baru gitu, tapi bukan. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk reaksi terhadap niat seseorang. Lentera yang disebutkan di sini atau bentuk cahaya yang diambil oleh si pemain ini sebenarnya bisa dibilang melambangkan satu kesadaran. Desa yang kita masukin pada saat ini, itu sebenarnya dia nggak mau orang-orang di sini atau desa ini sebenarnya disadarin gitu. Hantu yang ada di gerbang ini kemungkinan korban yang gagal ya. Bisa dibilang pernah melakukan atau pernah mencoba untuk mengintervensi bentuk ritual ini dijadikan penjaga. Karena apa? Biar nggak ada yang mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh si pengintervensi ini. Karena gerbang ini bisa dibilang bukan sebagai bentuk titik awal kutukan itu terjadi, tapi justru gerbang ini digunakan sebagai dinding penahan atau containment wall gitu. Di dalam desa ini itu ada tersebar key items, yaitu salah satunya itu adalah keris. Kelima keris ini digunakan itu tersebar sebagai bentuk titik pentagonal atau titik 5 segi. Karena apa? Di dalam mistisisme khususnya ya, keris ini digunakan itu sebagai wadah kodam gitu. Pengetahuan kita sekarang, keris itu kan digunakan sebagai senjata ya, sebagai salah satu bentuk artefak Nusantara. Nah, tapi kalau di sini digunakan sebagai satu bentuk containment kodam atau tempat kodam itu disimpan, ibarat kata. Keris-keris ini itu digunakan sebagai penambat realitas. Dan ketika kita mengumpulkan kelima keris itu, kita itu sebenarnya sudah menyatukan 5 elemen yang ada pada saat itu. Nah, pada saat kita menginjakkan, tanpa sengaja kita menginjakkan lingkaran ritual ini, lingkaran itu secara langsung aktif tanpa syarat apapun, tanpa bentuk pengucapan mantra apapun, tanpa bentuk pengucapan sihir. Jadi setelah kita mengumpulkan keris itu, lingkaran itu langsung diaktifkan, yang artinya adalah lingkaran ini sebenarnya sudah mengenali kita ini sebagai satu bentuk garis darahnya itu. Desa ini sebenarnya bukan menunggu orang yang sembarangan untuk mengaktifkan atau bisa dibilang mengulang lagi ritual masa lalu, tapi sebenarnya menunggu kita, yaitu pewaris darah dari si nenek yang ingin kita coba selamatkan ini. Obor. Dalam dunia nyata, obor ini kan bisa dibilang sebagai cahaya, bentuk sumber cahaya ya. Kalau di dalam dunia roh, cahaya yang untuk mengusir kegelapan. Dan uniknya adalah di sini hanya ada 16 obor. Dalam sistem numerologi ya, 16 itu sebenarnya dilambangkan sebagai satu bentuk kehancuran struktur untuk membangun struktur yang baru. Kita itu diciptakan satu bentuk zona aman dengan cahaya ini. Obor itu adalah sumber cahaya yang dimana untuk mengusir satu bentuk kegelapan. Tapi di sini sebenarnya ini adalah satu sistem yang menurut aku unik ya setelah kita investigasi, yang dimana dengan menyalakan cahaya kita tuh sebenarnya membentuk satu grid ya, satu grid sinkron antara dunia fisik dengan dunia roh. Karena setiap obor yang kita nyalakan atau setiap obor yang diletakkan pada jalur ini itu sebenarnya adalah satu bentuk node. Dan ketika node yang terakhir itu menyala, satu sistem antara dunia fisik dengan dunia roh itu sebenarnya sudah terkoneksi. Kita dimunculkan oleh satu benda, yaitu bentuk tongkat. Kalau kita lihat di dalam kisah desa Pamali ini, tongkat ini sebenarnya kelihatan sederhana banget ya. Kayak benar-benar tongkatnya itu digunakan untuk alat bantu jalan gitu. Tapi sebenarnya kekuatan sejati itu kadang disembunyikan dalam bentuk yang sebenarnya enggak terlalu mencolok. Barang yang bentuknya simple banget itu sebenarnya memiliki satu kekuatan
yang supranatural banget. Ibarat katanya tongkat di dalam desa Pamali ini itu digunakan sebagai satu bentuk konduit. Tongkat ini atau kita itu adalah sebagai bentuk frequency stabilizer antara dunia manusia dengan dunia gaib. Yang menariknya adalah para shaman di sini atau para dukun di sini dibilang mereka hampir nggak pernah menyentuh. Padahal sebenarnya tongkat itu berada di posisi atau di dalam tempat yang sebenarnya mereka bisa ambil aja begitu secara langsung. Tapi mereka enggak gitu. Mereka enggak nyentuh, mereka enggak memindahkan tongkatnya ini. Kenapa sebenarnya? Karena tongkat ini bisa dibilang sebagai bentuk artefak yang blood align akan menolak tangan yang sebenarnya enggak sah. Cuman menerima tangan yang garis keturunannya itu ketahuan gitu. Tapi uniknya, tongkat ini sebenarnya kita bisa dibilang itu kita enggak menemukan tongkat ini. Tapi justru tongkat ini sebenarnya menunggu kita untuk diambil gitu. Kita dipertemukan dengan 6, ya spesifik ya, 6 kendi air suci. Air suci ini digunakan sebagai bentuk cleansing atau bentuk pemurnian. Tapi kalau dalam konteks ritual yang besar-besaran, di sini air suci ini sebenarnya bisa digunakan juga sebagai bentuk medium aktivasi. Maksudnya apa? Medium aktivasi itu adalah air suci ini itu digunakan sebagai pembuka jalur. Jadi sebagai pembuka jalur itu dia itu menghapus resistensi spiritual yang ada. Waktu ke-6 kendi air ini dikumpulkan, pintu itu sudah mulai terbuka. Tapi bukan karena kegelapan itu sebenarnya kalah. Beberapa situasi gerbang kegelapan itu dibuka karena kegelapan itu sudah kalah. Tapi kalau dalam posisi kita sekarang ini, kegelapan itu sebenarnya belum kalah. Kenapa pintu ini terbuka? Itu karena ada penghalang terakhir yang sebenarnya sudah dilepas, yaitu ke-6 air suci ini. Ketika pintu itu terbuka, ini ada sesuatu di baliknya yang mulai bernafas, mulai siap untuk menerkam. Yang siap menerkam kita pada saat ini itu adalah kuyang. Kita memasuki sarang kuyang, ya, yang dimana sarang kuyang ini bisa dibilang sebagai bentuk titik tekanan tertinggi. Entitas ini atau kuyang itu dikenal sebagai entitas yang penghisap darah, terus juga predator roh. Jadi benar-benar kuyang ini dibilang adalah satu bentuk entitas yang paling menyeramkan. Kepala ibarat katanya tuh kepala melayang yang dimana masih ada sel-selnya itu terhubung dengan kepalanya gitu. Jadi benar-benar dalam posisi itu tertekan dan juga bingung kita mau ngapain. Kita mau melangkah ke depan, kita nanti takutnya diterkam. Tapi kalau kita melangkah ke belakang, bisa jadi kita juga kena terkam. Kita nggak ada opsi. Tapi pada titik inilah macan kodam ini mulai muncul. Macan kodam atau kodam itu diibarat katakan sebagai bentuk spirit animal yang dikatakan juga berjalan bersampingan antara manusia dengan roh, alam roh gitu. Macan kodam yang muncul ini itu awalnya itu kelihatan sebagai satu bentuk perlindungan ya. Kalau sebenarnya kita analisis ulang mengenai kemunculan macan kodam ini, macan itu sebenarnya enggak menyerang ritual yang secara nggak sadar kita jalanin. Dia juga nggak menyerang sistem. Tugasnya macan kodam pada saat ini yang tujuannya itu hanya untuk memastikan kita selamat sampai ke tujuan. Macan ini itu bukan ibarat kata sebuah tameng, tapi justru macan kodam ini adalah satu bentuk escort. Kalau kita di awal kita menjalankan ritual dengan lilin putih, di sini kita menjalankan ritual dengan lilin hitam. Lingkaran lilin hitam pada saat ini itu benar-benar kontras banget ya. Kontras banget dengan air suci dan juga sesajen. Kalau dalam struktur ritual yang kita jalanin ini adalah satu bentuk geometri finalisasi. Waktu ibarat kata grandma yang kita mau selamatkan itu bilang
End It Now, dia ini memanfaatkan empati pemain. Pamali terbesar dalam folklore ini itu sebenarnya mengikuti instruksi dari roh tanpa adanya verifikasi. Waktu kita menempatkan air suci dan sesajen ini di dalam lingkaran hitam, kita tuh sebenarnya sudah membuat satu bentuk jembatan sudah benar-benar stabil gitu. Jadi jembatan ini digunakan bukan sebagai bentuk pembebasan, justru ini adalah satu bentuk arah yang sudah permanen dan nggak bisa kita ubah lagi. Pada ketika semuanya sudah selesai, nggak ada kehancuran, nggak ada desa yang runtuh, hanya ada satu, yaitu perubahan status. Kita kelihatan nenek kita masih duduk di atas balkon, ya. Nenek kita masih duduk di atas balkon. Para dukun yang kita kalahkan itu, mereka berada di atas atap, dan desa itu tiba-tiba menjadi hidup lagi. Bukan hidup karena kemenangan atas ritual yang sudah dihadang, tapi ini adalah satu bentuk peresmian atau bentuk pelantikan yang dimana sebenarnya nenek kita di sini bukanlah korban, tapi justru kemungkinan nenek kita ini adalah satu bentuk arsitektur yang membuat ritual ini terjadi. Kita dari tadi membahas bukti-bukti ya, kenapa kemungkinan nenek kita itu menjadi satu bentuk arsitektur ritual yang ini. Tapi ada satu lagi yang nggak bisa kita bahas, yaitu mengenai lokasi-lokasinya. Di alam gaib ini ada satu lokasi yang menurut aku paling unik ya, dimana di situ ada pasar, atau ibarat katanya itu adalah pasar roh yang digunakan itu bukan sebagai latar yang random, tapi ini adalah satu bentuk sistem transaksi yang dimana sesajen ini digunakan sebagai bentuk persembahan atau juga bisa dibentuk sebagai satu bentuk pembayaran. Waktu kita mengambil sesajen itu, sebenarnya kita tuh sebenarnya sudah mencuri pembayaran yang mau mereka lakukan. Justru dengan ini, dengan kita ibarat kata mencuri pembayaran mereka, sistem ini terpaksa untuk membuka akses yang lebih dalam untuk ibarat kata tuh menyelesaikan transaksinya. Terus juga ada dua dukun ya, bisa dibilang dua dukun yang terbang melayang, yang benar-benar melepas keterikatan dunia. Karena ya dukun, atau dalam beberapa game juga dukun itu atau shaman ya, itu adalah satu bentuk komunikator antara dunia fisik dengan dunia roh. Shaman itu sudah mengikat hubungan kontrak dengan dunia roh. Mereka ini sebenarnya nggak benar-benar kalah. Walaupun memang kedua shaman ini bisa terbang, mereka sudah melepas keterikatan dunia, mereka tuh sebenarnya nggak benar-benar kalah. Tapi mereka itu diuji sebenarnya. Dan waktu kita dengan tongkat matriarch itu atau tongkat nenek tadi, itu sebenarnya membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah cukup kuat untuk menyelesaikan fase yang terakhir. Dan desa yang hidup, yang waktu kita menuju ke endingnya itu ya, walaupun kita di alam roh, masih di alam roh, desa itu kelihatan lampunya masih menyala gitu. Nah itu ibarat katanya tuh desanya tuh hidup. Ilusi yang desa hidup ini itu sebenarnya adalah satu bentuk jebakan yang simple banget sebenarnya. Karena ini adalah satu bentuk preview ya, preview dunia baru yang overlapping antara manusia dengan roh. Dan overlapnya pun ini bukan overlap sementara, tapi justru ini adalah overlap yang permanen. Keranda terbang ya, dengan lanturan beberapa doa dalam bahasa Arab gitu. Ini sebenarnya bukan satu bentuk simbol kematian lah ibarat kata, tapi justru ini adalah satu bentuk simbol transisi. Desa ini sebenarnya lagi enggak di karantina, dan ritual ini enggak lagi tertunda, tapi ruwet terbalik ini sudah selesai. Sebenarnya kita pemain itu kita sebenarnya enggak menyelamatkan nenek kita, karena dalam logika saja kita masih dalam dunia roh, dan nenek siapa yang sebenarnya kelihatannya kayak gitu.
kita ini digunakan sebagai satu bentuk baterai sistem yang baru. Darah kita sekarang itu sudah digunakan sebagai satu bentuk sistem sumber daya yang baru. Dan malam abadi yang terjadi pada saat itu di desa Pamali itu sudah bilang bukan lagi satu bentuk kutukan, tapi disinilah satu bentuk fondasi era yang baru, yang dimana nenek kita ya mas ada duduk di balkon tadi itu sebenarnya nggak kelihatan lemah gitu, tapi kelihatan stabil, kayak seseorang yang benar-benar akhirnya itu sudah mendapatkan kembali tahtanya gitu.